Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah Istiqomah bertemu timbang, mudah-mudahan semuanya ada dalam badan sehat. Amin. Orang sering bicara sehat walafiat. Kalau sehat itu jasad kita. Ini tolong diperhatikan. Biar paham. Mata kita bisa melihat, tangan kita masih bergerak, itu sehat. Tujuannya ke jasad kita. Kalau afiat, ini yang repot afiat. Afiat itu maksudnya sehat kita ini udah ibadah belum sama Allah. Nah, itu masalah. Itu afiat. Badan kita udah berkah belum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hanya jasad, badan aja yang sehat. Afiat kita kosong, ini yang bahaya. Makanya bapak-bapak saya katakan sehat afiat. Kenapa? Tiap hari duduk di majelis. Tuh. Kalau orang tiap hari duduk di majelis, afiatnya ke bawah. Coba kalau orang mohon maaf, yang nongkrong di jalanan, afiatnya kosong. Hanya di rumah, mulu main HP, mulu. Walaupun mohon maaf, rumah tangganya terpenuhi, tapi apa? Afiatnya kosong. Ini yang bahaya. Yang mudah-mudahan anak-anak kita sehat afiat gitu. Jadi apa? Di dalamnya ilmu agamanya ada. Paham ilmu agama. Ini berarti masalah. Jadi sehat afiat. Orang sering berbicara sehat afiat. Kudu paham, betul nggak? Iya. Jadi bukan kita ini hidup bukan hanya sehat jasmani saja. Kalau yang namanya badan, mohon maaf, lama-lama bakal hancur. Buktinya sakit, lama-lama mohon maaf nggak ada umur. Itu jasad. Tapi kalau afiat kebawa semuanya, iya. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi badan kita di sana masih utuh. Karena banyak sejarah, ya kan? Banyak sejarah dan fakta ketika dibongkar lagi kuburannya, masya Allah. Tuh, kalau orang soleh begitu. Sekarang pertanyaannya, apa kita bisa begitu, Pak De? Insya Allah bisa. Bisa. Nah, bisanya bagaimana? Ayo kita sama-sama benahi diri kita sendiri. Gitu. Dari hal pembicaraan, akhlak kita, cara bicara kita. Kenapa? Karena ini kita adalah orang majelis. Maaf, pengertian majelis apa sih majelis? Kalau bapak sering bicara, ayo ke majelis. Apa tuh majelis? Gitu. Majelis itu sebetulnya tempat duduk gitu. Kita duduk. Bisa saja kita duduk di pos. Tempat catur, mohon maaf, mungkin di situ ada perjudian, bisa saja. Tapi kita lain. Tambah kesananya majelis taklim. Majelis taklimul ikro.
tempat kita membaca Al-Qur'an. Gitu. Ya. Jadi kita kudu paham apa yang sering Bapak ucapkan, kudu paham. Ya. Semua raga apa yang kita punya, hati-hati, ini adalah kepunyaan Allah. Itu. Nah, dalam hal ini sedikit akan saya sampaikan tentang masalah fadilatul istighfar. Mereka udah mengarah ke sini. Fadilatul istighfar. Yang saya katakan tadi, kalau kita sudah kepunyaan Allah, milik Allah, kita mau kemana sih Bapak? Lalu ya Allah. Kalau ukuran mohon maaf, ukuran umur udah per detik. Kasarnya kita tinggal nunggu giliran kan gitu. Bukan saya nakut ya. Nunggu waktu. Iya. Nunggu waktu, nunggu giliran. Kalau udah berkehendak. Mohon maaf orang tua kita, guru kita. Apa aja mama kami. Mudah main lagi. Mudah-mudahan insya Allah masuk surga. Amin. Mudah banget. Walaupun kita mau merasa kehilangan, udah kehilangan Allah. Iya. Mari kita sama-sama benahi diri kita. Ya, benahi hasibu gitu. Kita mohon ampun. Nah ini dia. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan saya di majelis mulu, ngaji mulu, dosa saya nggak ada. Jangan begitu. Ya. Gitu. Karena yang namanya manusia, kita udah keluar dari sini, mohon maaf, salah ucap, salah lihat. Ada lagi bawa sepeda, lagi bawa motor, tahu ke depan, mohon maaf ada janda misalkan nggak ketahuan, main lambet, kan lain lagi. Istighfar lagi kita, kan? Ya. Jadi kalau kita sudah hasibu, apa tuh hasibu? Sudah merasa diri kita lemah, doif. Manusia ini lemah dan doif. Iya, lemah dan doif. Ya, makanya saya mohon maaf kalau ada orang sombong, ya Allah, apa yang disombongin? Kalau kita kalau kata bahasa Betawi kita jeblogin begini, lu besok mau mati apa yang disombongin? Betul nggak Pak? Besok lu mau mati apa yang disombongin? Iya. Mau ngomongin ilmu, mau ngomongin harta. Ilmu punya siapa? Allah. Harta punya siapa? Allah. Sombongnya. Coba kalau kita bareng-bareng berkeluarga kan enak. Likulin dawain wadawa. Setiap ada penyakit, ada dosa itu ada obatnya. Dosa itu harus dihilangin. Iya. Dawain ada obatnya. Lidunubil istighfar. Apa tuh obatnya? Istighfar. Mohon ampun. Kubang itu belakang. Kirain mau bab ini serem banget gitu. Tapi ini bukan bab yang serem gitu. Maksudnya apa? Biar kita mau ngoreksi di manusia meletaknya sama dos. Lah kalau hayawan bebas. Buktinya tiap hari telanjang mulu. Hewan, kambing, kerbau. Paling lebaran haji pada nangis itu ya gue dipotong lagi dah. Coba kalau manusia begitu, apa dengan kabur bisa? Dia menjelang lebaran haji. Nah kalau kambing, sapi udah siap-siap, udah waktu dipotong. Wadawain junub al istighfar. Obat dosa itu adalah istighfar. Bukan bukan urusan obat gula ini, obat darah tinggi ini, urusan dosa nih yang paling parah itu urusan dosa. Orang seberat apapun Pak, seberat apapun untuk penyakit, kalau udah ukuran Allah sembuh lu sembuh, ngopi lagi, kenapa? Belum waktunya. Iya. Untuk kita udah waktunya berapa? Saya punya ibu dulu, ada mungkin 3 tahun sini. Kita sayang sama ibu kita, tapi udah waktunya mau diapain? Sama kita nangis darah juga belum bakal balik lagi. Kan itu udah kepunyaan Allah. Istighfar.
Man istaghfara ghufira lahu. Man istaghfara ghufira lahu. Kalau kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ampuni? Dosa kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu siapa? Mohon ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mohon maaf, mohon ampun kepada Nabi Muhammad, enggak bisa. Nabi Muhammad nanti wasilah. Pak, di padang mahsyar. Di padang mahsyar kan kemarin diterangin sama dai kita waktu di Masjid Rahman. Dengar enggak? Matahari sejengkal gerak, sejengkal telapak tangan. Sekarang aja gitu udah panas ambreng-ambrengan. Ya enggak apa-apa. Bu, ilah saya pulang aja sampai berhenti tadi. Sampai nyari yang adem-adem dulu, yang dingin-dingin dulu. Panas banget di jalan. Apalagi di sana pada mahsyar. Ya. Makanya ini mohon maaf nih kalau pemerintah nggak segera menangani ini musim pengap ini bahaya Pak. Lihat mohon maaf kan udah banyak musim panas dan batuk. Amang saya sekarang dirawat. Cangguti yang punya waktu tadi baru di bawah. Nah, orangnya pendiam dia panas tinggi sekarang dirawat. Oke, saya belum nengok dia. Itu hati-hati. Ya, guru kita istighfar. Allah Subhanahu wa taala. Man istaghfara wa man du'a fi yaumi sab'ina maratan. Kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kita berdoa. Iya, jangan diam aja. Ya Allah ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Kan begitu. Doa bukan itu, Bang. Kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa kalau sebenarnya kita mohon ampun. Caranya bagaimana? Doa. Ini dia udah bagaimana Allah aja. Dia salah begitu. Iya. Udah berobat disempurnakan dengan doa. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Apa tuh? Berdoalah kepadaku akan aku ampuni. Akan aku ijabah engkau. Jangan diam aja. Jadi istighfar ini ya mohon maaf aja, paling penting banget. Ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau orang yang baca istighfar setelah sholat fardu selama 100 kali aja. Pertama itu insya Allah akan dipanjangkan umurnya. Yang kedua akan diangkat dari berbagai macam kesusahan. Istighfar. Yang ketiga akan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man istaghfara ba'da dzunub ghufirallahu fahuwa laha kafaratin. Kafaratin. Apa tuh kafaratin? Ditutup dosanya, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sering istighfar. Makanya saya mohon maaf, sombong banget kalau orang yang mau pernah doa. Ya, bapak kalau udah sholat, yang mohon maaf di rumah mau di masjid akan lebih baik di masjid. Doa dulu, nungguin imam doa dulu Pak. Kalau doa bareng-bareng, mohon maaf doa bapak nggak pernah dijabah. Ada satu orang jamaah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul semua itu. Doa bapak nggak pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak saat rajin sholat berjamaah, ada salah satu ngempet misalnya tuh, pakainya malusu banget, doanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ini hamba pun yang akan aku angkat dua-duanya. Akhirnya ke bawah semua. Manfaat berjamaah. Coba kalau di rumah udah denger musik ini, udah anak nangis, udah bini wangweng baik, bukan gitu. Ya, bisa. Udah di rumah aja, silakan. Nggak ada yang ngomelin, cuman afdolnya di masjid sholat berjamaah. Jadi istighfarnya itu kita mohon ampunnya bareng-bareng.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jilatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, berkahkan rezeki kita, taubatan qalba maut, sebelum datangnya maut, ya Allah berikan saya taubat. Tuh. Kan istighfar itu. Besok kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, buru-buru taubat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Orang yang beriman saja masih bertaubat, ilok kita kagak gitu kalau bahasa Jatimulianya. Ilok kita mau bertobat. Ayo kita buru-buru bertobat. Jangan ntar aja umur 60 tahun. Gua masih umur 40 tahun. Ntar aja umur sekian puluh tahun. Kapan mau tobatnya? Iya kalau nyampe. Iya kalau nyampe. Kalau kagak. Idza kasura ala ahadikum dzunub falyatlub maghfirahu bil istighfar. Apabila orang itu banyak banget dosanya banyak, masya Allah, dosa udah gak keturungan. Ada sebuah cerita, ini preman datang ke kiai, preman datang ke kiai, kiainya ngasih jawabannya kurang tepat. Kata preman, wahai kiai, saya udah bunuh manusia sebanyak 99 orang. Itu pedangnya aja masih berlumuran darah. Dia ngomong sama kiai itu, kalau saya bunuh satu orang itu kira-kira Allah mengampuni enggak? Si kiai itu nyeplos. Kata si preman itu, kalau saya membunuh satu orang lagi, pas 100 tuh orang dibunuh, kira-kira saya diampuni enggak sama Allah dosa saya nih? Kan dosanya setubrak tuh. Kiainya nyeplos. Lo pasti diampuni, jebret kiainya dipotong juga sama dia tuh lehernya. Orang jawabannya begitu, akhirnya apa? Dia masih ngerasa nangis juga, ya Allah. Ini saya bunuh juga. Datangnya ke sebuah saya, ke satu saya lagi. Wahai guru, saya tadi telah bunuh. Kiai juga, kenapa? Karena saya bertanya, saya membunuh, saya banyak dosa, membunuh 99 orang, saya bunuh satu diri pas 100. Kamu salah begitu. Nah, itu begitu. Maksudnya apa? Jangan dibunuh lagi. Jangan sampai 100. Mentang-mentang membunuh 100, saya kan dibunuh 100. Itu salah, bukan seperti itu. Jangan 99 satu orang aja kita butuh tobat. Itu benar enggak? Iya, apalagi 100. Ini mau cerita. Tapi jangan pakai cerita saya nih. Iya. Ya. Gitu. Jangan itu kotil wamak tuh, bunuh dan membunuh. Kita ngomongin orang aja sudah dosa. Ngomongin orang udah dosa. Ya. Jangan sampai ya akhlak kita perlu kita perbaiki. Ya, gitu Pak. Kita banyak istighfar. Gaka surah ahadukum dzunub falyatlub maghfiratal istighfar. Wa idza kasura dzunubu ahadukum falyastaghfirullah. Itu juga sama. Kalau kita banyak berbuat dosa, salah satu di antara kalian, ahadukum di antara kalian semua, buru-buru mohon ampun. Kan doanya udah hafal semua. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Bapak kan udah paham banget, baca doa itu Pak. Iya, mudah-mudahan dengan baca itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, atina fid dunya hasanah, datang kepada kami bukan ya ampunan, ampuni dosa saya supaya di dunia ini bahagia. Wa fil akhirati hasanah, dan datangkan kepada kami, ampuni dosa kami nanti di yaumil akhir juga bahagia. Ini di dunianya gosong, di akhiratnya gosong. Hidup nggak bermanfaat. Ya, makanya saya sering ngomong kalau bapak pengen hidup robana bahagia di dunia dan bahagia di akhirat,
di tempatnya di sini. Tempatnya di sini, majelis taklim. Kita ngopi, ngeteh, ngobrol, silaturahmi, enak banget udah. Apa yang kita bicarakan? Pernah kita ngomongin orang? Kan nggak pernah. Ngomong tentang hal-hal yang nggak ada dosanya. Kan begitu. Luar biasa. Ya. Jadi lafaz istighfar ini adalah harus kita ucapkan setiap hari. Ya, di Rabiul Awal bakal berpisah dengan kita, tinggal beberapa hari lagi. Boleh kita beristighfar, ya Allah, mohon ampun saya, besok saya mohon dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Kemarin yang pada di masjid itu, yang ngucapin ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Itu ruh Nabi insya Allah hadir. Percaya nggak? Ya Nabi salam alaika wahai Rasul. Tuh. Keselamatan buat kepada Rasul, pada Nabi Muhammad SAW. Paling beruntung. Ya. Imam Maulid di rumah, nggak perlu datang ke masjid. Mana di masjid banyak makanan. Kurangnya apa? Iya, datang mana ke masjid nggak ada? Ya. Sekarang nggak kebagian datangnya Nabi. Aktsaru bimnal istighfar terakhir. Man aktsaru min ja'alallahu min kulli ghamin wa amin farjan wa raqabatin haitsu la yahtasib. Masyaallah. Haitsu la yahtasib. Orang yang sering mendawamkan istighfar tadi itu. Insyaallah Bapak bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang tidak disangka-sangka. Percaya nggak? Percaya nggak? Wah, ya. Rezeki yang nggak disangka-sangka. Kapan itu? Dan nanti kita kudu sabar. Yang jelas kita harus banyak beristighfar. Hanya Pak, mohon maaf kalau di baju koko saya juga udah kemana nih tasbih saya nih. Kalau kita baju koko tuh gurunya jangan hanya rokok sama korek api aja, tasbih taruh gitu. Iya, yang kiri rokok sama korek api, sama gas, yang kanan di tasbih. Ada satu lagi mohon maaf kemarin dibahas tuh. Satu lagi siwak. Mana saya dapat tuh dari waktu mulai di Marwan dapat satu-satu. Oh mau bocah taruh di mana itu? Siwak, ya Pak. Gitu. Kenapa? Karena siwak itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad. Men haitsu la yahtasib. Aktsadu binal istighfar, paman aktsara minhu, Allah bakal menjadikan bagi si hamba itu tuh baik pagi maupun petang min haitsu la yahtasib. Bakal diberkas rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala baik itu pagi maupun sore, rezeki yang tidak disangka-sangka. Mau begitu Pak? Wah, saya nggak mau. Ang musim tahu-tahu lagi bangun tidur beli sekarung doang. Ya, bagi Allah mampu nggak begitu Pak? Mampu. Ya, bagi Allah nggak bisa kecil. Nah, iya, kalau bagi manusia belum tentu. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu udah ayatnya, udah bukan hadis. Iya. Caranya bagaimana? Buktiin dari badan kita dulu. Jangan di badan buat tidur mulu. Malam bangun. Jam 3 bangun. Wudu. Salat tahajud. Itu orang majlis udah begitu. Bang Ces. Jangan pulang dari sulang tidur aja udah bangun. Kalau subuh kesiangan gimana? Salin imam bukan bangun sini bangun itu bukan pagi terus. Iya, salat tahajud, zikir sama Allah, pegang tasbih. Istighfar 1000 kali, enak banget tuh. Iya Pak, yang mumpung masih dikasih Kalau di kuburan kita ya Allah, di kuburan tuh ditanya sama malaikat, balikin saya ke dunia, barang semenit saja. Saya pengen baca istighfar, kata Bos Jenal, pengen baca istighfar 1000 kali, kagak bisa loh, udah nggak bisa, udah lain alam. Mana baik? Ya Allah ya Rob, nah kemarin mau kemana baik gitu. Ya Allah ya Rob. Pengen saya sedekah, barang sedekah saya ngasih ke anak yatim, ke anak-anak kagak bisa. Dulu pengen saya duduk di majelis taklim nih.
Dulu di majelis taklim ikro semalam aja balik lagi nggak bisa. Jangan. Iya, ngapain baik gitu. Maka bapak-bapak saya perhatiin, insya Allah beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, ya di sini usaha-usahanya banyak tuh. Ustaz yang lainnya banyak guru-guru ngaji di sini. Ya tinggal mau, ya. Ayo kita semangat lagi, giro kita semangat lagi ngaji. Jangan bangga kokokan ya capek iya ya orang udah jam 8 lewat 10 udah datang ke sini atau setengah 8 ya. Ini udah rapi, udah pahala Pak, ngurus majelis taklim pahala ya, ngurus majelis taklim pahala. Ada orang kaya, ini saya cerita lagi, ada orang kaya rumahnya dekat majelis taklim. Itu orang kaya enggak ngeh majelis taklim, bodoh amat, pulang nyari dunia tidur, majelis taklim kedengaran tuh, tiba-tiba dia punya sakit bisu, kok bodoh banget, tahu bisu, orang penyakit lah, dikasih penyakit Allah Subhanahu Wa Taala, berobat kemana-mana nggak sembuh, habis semua hartanya, ludes semua hartanya. Ada yang ngasih tetangganya, wahai Goni, wahai orang kaya, ente bagaimana sih? Itu majelis taklim tengokin, bawa tuh makanan ke sono. Orang di majelis ngomongin Allah mulu, ngomongin Nabi Muhammad mulu. Oh iya ya, masya Allah, masih parah tuh, masih belum sembuh penyakitnya. Dia datang ke Habib, kebetulan Habib yang ngajarnya. Wah Habib, siapa yang ngaji? Besoknya tuh penyakitnya sembuh Pak. Kenapa? Insya Allah ya, keberkahan dari majelis taklim. Itu ceritakan hikmah Pak. Percaya tidak kita? Iya, kalau orang sudah duduk di majelis taklim, Allah mulu yang kita sebut. Apalagi yang kita pegang, kita ulama mulu. Ini yang kalangan Tanggebor An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini kitab dulu saya mondok. Iya, sobat dan sebagainya. Guru kita sudah beda dan sebagainya. Subhanallah, guru kita. Mudah-mudahan sehat afiat semua. Amin. Saya sampaikan, sedikit dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, saya berharap, ayo kita jaga majelis kita dengan ukhuwah Islamiyah. Apa tuh ukhuwah Islamiyah? Penuh persaudaraan. Ya, jangan ada, mohon maaf nih, jangan ada ini itu. Yuk, gitu. Jadi enak ya. Majelis kita mah banyak. Jaga persaudaraan kita. Karena bagaimanapun kita sama-sama duduk bareng-bareng di sini. Apaan, mohon maaf, di sini kita sama-sama. Udah enak banget. Apa-apa bareng-bareng. Insya Allah menjadi sebuah nanti di yaumil mahsyar. Ya. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asal. Siapa saja di antara umatku yang duduk di majelis taklim sering menyebut namaku dan Muhammad SAW, besok insya Allah akan aku selamatkan. Amin. Pada masa Pak Nabi Adam nyerah, Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa nyerah. Semua para nabinya nggak bisa. Jangan ke saya. Nabi Nuh, saya gagal punya anak Kan'an tuh. Anak saya jadi geblek. Nabi Adam nggak bisa, saya kebawa makan buah kuldi. Jangan ke saya. Nanti ada nabi yang akhir zaman. Nabi Muhammad langsung sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad itu sujud 3 kali Pak. Pertama ketika lahir langsung sujud. Yang kedua sujud Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratul Muntaha. Nggak kuat sujud bertemu Allah Subhanahu. Nah yang ketiga nanti nih, sujud mohon kepada Allah Subhanahu menyelamatkan kita semua. Ya Rob, umat saya yang belum bertemu sama saya, yang sering nyebut sholawat mulu, selamatkan Allah ya Rob dari sengatan matahari. Orang udah ada yang renang di darah, udah ada wah udah mukanya udah kayak babi, mukanya udah kayak anjing. Nanti macam-macam dia merasa. Nauzubillah min. Coba kita insya Allah selamat. Ya. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Alhamdulillah.